Halo semuanya, selamat datang di Cerita Jemil. Enaknya dengerin sambil nyemil. Oke semuanya, selamat pagi, selamat datang, selamat sore, selamat malam semuanya teman-teman yang lagi nonton podcast kita. Seluruh KFBUB yang lagi kuliah, yang lagi pacaran, yang lagi kampus, atau lagi di jalan, atau lagi ngegalin mantannya nih di kamar. Betul banget, dan pas banget karena kalian yang lagi bersedih, lagi ngegalau, karena di podcast Cerita Jemil ini akan menemani kalian semua dan pastinya sambil ngemil. Nah, di podcast Cerita Jemil ini kita bakal ngebahas semuanya, mulai dari perkuliahan, perekonomian, atau politik juga boleh. Betul banget, kita bakal bahas semua yang lagi hot dan juga yang lagi trending dan tentunya yang lagi relate sama kita semua. Dan di podcast perdana ini nih kita bakal ngebahas sesuatu kayaknya yang lagi hot-hotnya terutama di sekitar kita ya, mahasiswa banget. Dan terutama kayaknya yang lagi aku rasain tuh relate di mahasiswa semester 3. Wah, semester 3 ya. Ini kayaknya khususnya semester 3. Nah, jadi fun fact di podcast perdana ini skrip kita sebenarnya belum beres ya. Kita spontan aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya guys. Kita ngobrol-ngobrol, aku juga ngobrol bareng JJ. Terus juga teman-teman semua yang pengen ditemenin ngobrol bareng kita, pastinya siapin cemilan kalian. Ya, karena kita di sini sambil nyemil. Dan apa? Oke, untuk podcast kita kali ini yang udah tadi kamu mention ya, kita bakal ngebahas topik yang lagi panas-panasnya. Tapi untuk perdana kita kali ini kita bakal ngebahas nggak cuma satu topik doang nih. Kita bakal ngebahas 3 topik yang dirangkum sekaligus. Oh, menarik banget ya. Kita bakal ngebahas 3 topik sekaligus. Dan pastinya 3 topik ini sesuatu yang berhubungan dan lagi dekat-dekatnya nih sama kita, terutama anak muda, terutama mahasiswa. Oke, langsung aja kita kasih tema aja kali ya. Langsung kita spill aja. Oke, kita akan berpodcast dengan tema antara kuliah, proker, dan cinta. Beri tepuk tangan dulu meriah. Oke, jadi kita di sini ada penonton bayaran ya guys. Iya, ada 300 orang nih ya di depan kita udah ada banyak orang dan tadi ikut tepuk tangan ya sebenarnya. Tepuk tangan meriah sekali podcast kita kali ini. Dan juga di podcast perdana ini dengan tema yang tadi, sebenarnya kita gak akan bahas yang berat-berat, tapi kita bakal bahas yang emang lagi kita rasain aja lagi nih. Relate aja ya, santai aja kita. Betul banget. Nah tapi nih sebelum kita, kayaknya terlalu cepet kalau kita masuk ke pembahasan utama kita. Gimana kalau kita, enggak deh, aku pengen nanya dulu kabar kamu DJ. Boleh. Soalnya nih buat teman-teman mungkin bisa dilihat ya di sini JJ, kayaknya udah sumringah, udah, ya jadi kalau aku lihat kamu emang dari itu udah sumringah banget, udah seger. Udah seger banget, aku udah seger banget hari ini. Emang kenapa sih kok kamu bisa sesemangat dan seceria itu di podcast perdana kita ini? Oke, karena apa ya, ini kan podcast perdana ya, jadi aku harus kayak menampilkan yang terbaik. Jadi aku harus memperhatikan dari penampilan aku. Padahal semalamnya kita baru aja nge-MC bareng tuh, capek banget. Betul bener banget. Yang malamnya tuh juga aku begadang sebelum nge-MC tuh aku gak tidur. Dan sekarang aku ngerasa kayak ini perdana nih aku harus cantik. Padahal aku tuh begadangnya, kamu tau gak kenapa aku begadang? Aku tebak. Apa? Kamu begadang gara-gara biasanya kalau masuk nugas. Kok bisa bener? Kok bener banget? Oh bener banget. Ya, aku tuh begadang karena nugas ngejar deadline kuliah. Padahal besoknya aku nge-MC. Jadi kayak harus aku kerjain. Jadi bener-bener kuliah tuh harus didahulukan sih. Enggak guys, sebenarnya JJ yang salah. Itu bukan karena tugasnya banyak, tapi emang dianya males guys. Enggak males kayak gitu. Karena emang lagi sibuk aja kayak gitu. Lagi sibuk ngebucin. Aduh, aku gak punya. Aku gak punya. Bentar. Kok kamu langsung di-spill sih? Jangan dulu. Itu nanti. Nah, jadi berarti kamu tuh emang lagi semangat banget dan sumringah karena karena kamu bakal ngelakuin podcast perdana Cerita Jemil ini. Nah, aku mau ngasih tahu sih ya, karena kan tadi kan kamu nanya nih soal kenapa aku bisa begadang, dan aku bakal ngebahas deh tentang gimana dunia perkuliahan aku. Oke, tadi kan kita udah nanya kabar kamu nih, aku udah nanya kabar kamu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Kan tadi ada 3 ya, ada kuliah,
ada Proker proker dan dan cinta. cinta. Nah, kayaknya kita bakal bahas sesuatu yang biasanya jadi prioritas orang-orang. Ya, Kalau benar. di FNP ya, Iya, kalau di FNP, Kalau apa di- yang mau kamu dahuluin? kuliah. Dari 1 sampai Satu 5. satu keluarga, satu keluarga, kedua kuliah. 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 Ini agama dulu. Oh ya, pertama agama, Enggak. Kedua keluarga. ketiga kuliah, keempat proker dan organisasi kayak gitu Nah, ya. kita bakal bahas yang pertama dulu nih terkait dengan kuliah. Nah, Oke. kalau kamu sendiri nih, J, kan kamu sekarang mahasiswa semester 3. Ya benar. Kira-kira gimana sih kondisi perkuliahan kamu di semester 3 ini? Apakah jadi makin sulit materinya atau ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kamu di semester 3 ini gitu loh tentang kuliah? Oke, perkuliahan aku di semester 3 ini tentunya makin susah ya. Dari kan semester 1 tuh kayak masih awalan banget. Semester 2 juga masih ya oke lah. Pas semester 3 ini tuh menurut aku lumayan sulit ya. Apalagi tuh aku tuh absen awal nih. Aku absen awal tuh banyak banget presentasi. Jadi kayak kadang-kadang tuh dosen tuh kalau misalnya nyuruh presentasi tuh bener-bener semuanya menurut yang absen kan. Dan kayak di minggu itu tuh kayak aku presentasi tuh banyak banget. Jadi kayak lumayan hektik juga. Dan untuk memahami materi perkuliahan pun lumayan susah dan waktunya kurang ya. Apalagi kayak dengan kesibukan di luar aku kayak gitu sih. Iya sih, bener banget guys. Jadi nggak tahu kenapa aku juga ngerasain kalau semester 3 ini banyak banget presentasinya guys. Banyak banget dan aku gak ngerti besok presentasi, lusa presentasi. Dan kadang tuh dalam seminggu itu tuh 3 kali. Bahkan aku pernah seminggu tuh 3 kali 3 kali presentasi. presentasi. Wah, ini padat banget gak sih? Iya, Nah, dan oke. jadi apa sih? Baru kemarin kita Iya, nge-MC kan deh. sih, sekarang Harusnya udah- chemistry-nya masih harus terjaga dapet nih. gitu Harus ya. dapat ya. Oke. Jadi apa ya, kayak misalkan kalau menurut aku ya, dari segi materi pun aku nggak tahu, tapi harusnya ya emang tiap ganti semester makin susah sih. Ya. Kalau kamu ngerasain gak, Je? Aku ngerasa makin susah karena makin kesini tuh makin padat banget dan makin baik banget yang harus kita pahamin gitu loh. Kadang tuh kita bisa satu pertemuan tuh ngebahas dua materi gitu langsung. Jadi kayak kadang tuh dosennya tuh kayak ngejar gitu karena kan sekarang juga banyak kuliah tamu nggak sih? Kuliah tamu yang bikin kita jadi ketinggalan, jadi kayak libur jadi ngebut kayak gitu sih, agak pusing sebenarnya. Ya, kuliah tamu yang sebenarnya JJ gak pernah ikut ya. Aku ikut ya, saya dapat konsul. Oh, berarti kamu kuliah tamu gak begitu langsung ya? Gak Waduh, gitu. Emang ya walaupun kuliah tamu tetap harus hadir ya guys. Ya benar banget. Karena materi yang disampaikan tentunya berguna juga buat perkuliahan kalian. Jadi emang iya ya, kuliah di semester 3 ini tuh bisa aku bilang makin berat ya. Makin berat. Dari segi kuantitas presentasi, dari segi materi. Kalau dari segi tugas gimana, J? Dari segi tugas, Memang kamu makan nih, J. Kamu oke kayaknya aku nggak makan dulu santai. deh. Kamu kayak ngomongnya agak pusing gitu ya, kuliah mulu gitu. Oke, dari segi tugas juga lumayan banyak sih, kayak ya meskipun deadline-nya seminggu, jadi tetap masih bisa dikerjain lah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal deadline nih, kamu tuh tipe orang yang deadline-nya atau enggak? Kayaknya kita sama sih, J. Ya, jadi ya aku deadliner ya, karena emang tapi JJ lebih deadliner Enggak. guys. Kamu ingat gak? Kamu tahu? Kamu ingat Jadi gak? Kau jangan Oke. Kita pernah ngerjain Iya. tugas bareng, deadline-nya 2 jam lagi, dan kita sama sekali belum ngerjain. Tapi karena sebenarnya bukan karena kita males sih. Kalau jadi karena males ya. Enggak. Karena Kamu kayak dari sini jelek-jelekin aku ya, enggak bercanda guys. ya karena emang lagi sibuk tentang yang bahasan kedua ini. Ya, nanti jangan di-spill dulu. Ya, jangan di-spill dulu. Nah, ya guys, jadi emang di semester 3 ini nggak sih sebenarnya tiap next semester itu tuh kuantitas dari kuliah tuh semakin meningkat ya, entah itu dari segi materi mungkin ya, segi materi kuliah, kuantitas tugas, dan juga apa lagi, J? Waktu ya. Waktu. Harus kita manage gitu ya, biar bisa balance lah ya antara perkuliahan dan kesibukan kita lain-lainnya. Nah, tadi udah sempet kamu ngomong tadi kesibukan lainnya. Apa tuh, J, kira-kira, J? Kesibukan lainnya tadi juga kamu sempat mention pas kita lagi
ngejar deadline tugas tuh kan kamu bilang sebelumnya kita lagi ngejar kesibukan lainnya nih. Kira-kira apa nih? Nah, jadi kesibukan lainnya ini tuh dengan kehektikan kuliah ditambah kehektikan kesibukan lainnya ini yang ada di tema kita tadi yaitu Proker. Waduh, gimana nih teman-teman, pasti udah gak asing banget ya sama yang namanya proker. Apalagi semester 3 ya. Ngomong-ngomong soal proker nih. Iya, dan kayaknya udah ada yang muak ya. Udah ada yang muak ya. Denger Bahas proker mulu. Rapat mulu. Nah, kalau kamu gimana nih? Tentang perprokeran kamu, aku lihat kamu kayak sibuk banget. Dibilang, yuk ayo bikin skrip. Aduh, aku sibuk proker ini, proker itu, kayak gitu. Coba dong ceritain seberapa sibuknya kamu sih sampai skrip kita belum jadi sampai selesai. Enggak, jadi fun nih guys, fun fact ya. Fun fact, jadi itu lebih sibuk dari aku. Sumpah. Enggak, Nih kalau kita hitung ya kuantitas proker kita. Kamu tuh lebih banyak dari aku, J. Aku udah selesai ya. Enggak, belum. Ada satu yang belum selesai. Kamu juga sudah satu. Iya. Oke. Ya, jadi emang kalau ditanya ya soal proker, sebenarnya kalau misalkan proker itu sebenarnya gak banyak-banyak banget ya. Gak banyak, maksudnya gak yang, kan soalnya kalau aku dengar teman-teman aku tuh ada yang 5. Wah, baik banget 5. 5. Aku ini kemarin 2 proker aja udah lumayan lumayan keganggu gitu, beberapa hal yang emang harus aku prioritasin. Sebenarnya bukan keganggu ya, tapi kayak lebih sulit dalam memanajemen waktu karena nih sedikit bukan trivia sih, sedikit ya mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kan, kalau misalkan kita prokeran nih, J, kan pasti di proker juga ada deadline nih. Ya, benar. Entah itu deadline job desk, deadline mungkin kalau kamu anak acara banget nih, deadline juknis. Ya, juknis, juklak, rundown, terus semetor. Nah, semuanya kan itu pasti ada deadline dari ketua kan biasanya. Nah, tapi bedanya deadline proker sama deadline tugas kuliah yang bikin kita ngeganggu, maksudnya lebih sulit memanage waktu itu karena apa, J? Karena kalau misalnya di proker itu tuh kita ketergantungan sama orang lain. Kita tuh punya tanggung jawab sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita belum ngelesain proker tugas ini, pasti orang lain tuh bakal kesulitan kayak gitu. Jadi misalnya nih contohnya, misalnya aku bikin draft konten deh gitu kan, sedangkan H-5 tuh bakal ada hari H gitu, misalnya kayak webinar kayak gitu nih. Nah, aku belum bikin draft pengajuan bumper misalnya. Kalau misalnya aku nggak ngerjain, gimana dari kreatifnya buat bikin gitu kan. Jadi kayak tanggung jawab kita ke orang lain tuh ada gitu. Nah, kalau perbedaan sama kuliah gimana nih? Nah, betul banget. Nah, kalau kuliah kan nih, misalkan kita kagak nugas, nggak ini tapi bukan yang kelompok. Misalkan kita nugas, ya kalau misalkan kita kagak ngerjain tugas, yang nilai yang jelek ya kita sendiri gitu. Yang paling ya diomelin emak paling ya. diomelin orang tua kita, tapi ya kita sendiri yang kena. Tapi kalau proker itu deadline-nya tuh misalkan kita gak ngerjain tuh ngefeknya tuh ke orang lain. Ya, ke orang jadi lain. Beda, ada 2 perbedaan gitu. Kalau tugas tuh lebih ke kita dengan dosennya, kayak dosennya bakal bikin nilai kita ya gimana suka-suka dosennya. Nah, kalau misalnya di prokeran ini tuh tanggung jawab kita ke pihak-pihak lain. Jadi kayak berat ya. Betul banget. Dan juga kadang sebenarnya bikin kita makin sulit memanage waktu itu bukan karena kita join prokernya, tapi karena kita FOMO buat masuk banyak proker. Nah gitu, kayak temen aku tuh banyak banget prokernya, bisa ada 9 kali ya. 9? Itu FOMO itu 9, seriusan. 9? Itu masih bisa hidup itu? Masih hidup ya? Masih hidup kan sampai sekarang. Aduh. Iya, jadi emang apalagi nih kalau kalian inget nih di mungkin di bulan apa ya? Pokoknya bulan September Oktober. Iya, awal semester 3 ya? Oh, Agustus. Iya, bulan-bulan Agustus di FEUB itu kan banyak banget tuh oprek. Itu orang-orang FOMO tuh bener-bener kayak banyak banget, dan bahkan sampai kayak ya udah karena emang pengen ikut kepanitiaan jadi join sana sini, dan pada akhirnya harusnya dia mentingin kualitas dia di proker itu, di kepanitiaan itu malah enggak bagus gitu, karena dia lebih mentingin kuantitas daripada kualitas. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian semua join satu proker itu cukup, asal dan kalau kualitas kalian bagus dan kalian maksimal di sana,
itu tuh bener-bener cukup banget kalau emang tujuan kalian buat ngembangin diri kalian. Bener banget. Apalagi tuh kalau misalnya kita join ke program tuh bakal dilihat sama orang-orang lain gitu loh. Kalau misalnya kita nggak maksimal ngerjain suatu job desk di proker itu tuh bakal kelihatan nama kitanya buruk kayak gitu loh. Jadi kayak fokusin lah gitu ke proker kalian gitu. Betul banget. Jadi janganlah FOMO. Ya aku tahu emang di mading kita lagi banyak oprek-oprek kemarin, poster-poster oprek di Instastory teman-teman kita juga pasti Banyak, kan ya, iya. banyak ya. Banyak banget. Oprek inilah, oprek itulah, tapi janganlah kalau misalkan emang kalian gak tertarik dan ngerasa gak bisa memanage waktu, jangan dulu. Satu aja cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya sih kita mengikuti banyak proker asalkan kalian tuh keinginan sendiri bukan karena FOMO dan kalian ngerasa kalian tuh mampu kayak gitu. Sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Betul banget. Jadi emang kuliah ini kayak berhubungan sama proker karena ya masalah waktu itu. Jadi kalaupun emang kalian kuliah jadi prioritas pertama kalian, otomatis proker ini yang istilahnya prioritas di bawah kuliah ini harus kalian istilahnya mungkin kurangin porsinya. Ya benar banget. Tetap difokusin ke kuliah ya. Iya, kan kalian datang ke sini pengen kuliah bukan pengen ikut prokeran. rapat koordinasi, bukan Rapat kan? divisi. Iya, bukan. Aduh banyak banget. Sebenarnya ya gak apa-apa. Sebenarnya malah gak salah juga kita masuk ke dalam prokeran karena itu tuh buat ngembangin skill kalian ya. Karena gak cukup doang kalau misalnya kita masuk materi doang. Karena kita tuh butuh mengembangi diri kalian. Karena proker itu tuh banyak banget manfaatnya ya yang aku dapetin. Buat sekarang nih aku jadi kayak berani ngomong di depan orang-orang nih gara-gara ikut prokeran. Emang iya, Je? Iya dong. Emang iya, Je? Kemarin kita nge-MC bareng itu karena aku ikut prokeran. Ya betul banget. Jadi manfaat yang kalian dapat itu bakal kalian rasain dan juga bakal kalian dapat kalau misalkan kalian maksimal di proker tersebut. Benar banget. Dan jangan sampai kalian tuh gak maksimal karena proker kalian kebanyakan. Dan jangan sampai juga ngeganggu kuliah kalian. Nah, itu paling betul penting. banget. Nah, ya jadi gitulah kalau misalkan serba-serbi proker ya. Masalah kuantitas banyaknya proker dan juga apakah ngeganggu atau enggak. Nah, buat selanjutnya nih, kita kan tadi udah bahas kuliah. Ya, kita juga udah ngebahas prokeran. Nah, kita bakal bahas yang paling hot nih guys, paling hot. Jadi kita bakal bahas apa ya, Je? Apa ya? Yang paling wah. Kita bakal bahas tentang cinta. Waduh, tepuk tangan dong. Mungkin di sini teman-teman bingung ya, apa sih hubungannya kuliah proker sama cinta? Kalau misal kuliah sama proker kan masih kelihatan hubungannya ya. Kalau cinta nih apa gitu? Nah, tapi BTW nih, sebelum kita nyambungin jadi satu antara kuliah, proker dan cinta, aku pengen nanya kamu dulu nih, Kok Je. kamu nanya ke aku sih kalau soal ini kayak langsung duluan kayak gitu? Emang kenapa? Oke, gak apa-apa. Ya, jadi gimana nih, Je? Kabar mungkin percintaan kamu, Je? biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, kabar percintaan aku sebenarnya. Gini deh. Aku bingung banget. Gini. Aku bener-bener bingung. Gini deh. Pertanyaan yang sering banget ditanya orang-orang ke JJ, apalagi kalau dia lagi nge-MC nih. Enggak ya. Kita kan pernah nge-MC di salah satu ospek dan JJ ini banyak banget ditanyain sama maba-maba guys, Enggak ya. Instagramnya. Enggak ya. Terus juga punya pacar atau enggak. Nah, aku pengen nanya nih, yang sering banget tanyain maba, kamu sendiri nih, J, kamu punya gak sih pacar gitu? Aduh, kalau aku bilang sini nanti mama bapak pada tahu gitu ya aku udah punya atau belum. Oh, berarti udah punya. Nanti fans aku udah nggak bercanda. Oke, jadi sebenarnya untuk saat ini sebenarnya aku belum ada. Karena aku mau fokus ke perkuliahan dan ke prokeran aku dulu kayak gitu. Noted guys, noted. JJ pengen fokus kuliah sama proker. Jadi kalau misalkan emang nanti JJ sampai lulus belum dapet ya emang karena fokus kuliah proker dong. Itu alasannya kenapa belum punya fokus Fokus kuliah. kuliah. Nah, jadi kamu berarti belum punya ya, Je? Sebenarnya kalau dibilang belum punya belum, tapi adalah Apa? pasti para sobat Jamil ngerti lah, adalah gitu. Ada apa? Adalah yang Ada. menyemati yang menyemati Saltingnya sampai sini guys. Saltingnya sampai sini. Aku tuh paling gak bisa kalau tanya soal kayak gitu, sumpah. Aku bener-bener langsung salting banget. Oke, jangan. Kita kayak skip aja deh pembahasan ini. Oh, ya, skip. Aku gak bisa nih. Iya, masa di skip ini paling hot, Je. Oke. Jadi kayak ada lah yang bikin hari-hari aku jadi semangat tuh ada. Oh, jadi bisa dibilang kalau aku simpulin nih, kamu tuh sekarang kalau secara hubungan kamu nggak ada.
Nggak ada. Kalau secara hubungan aku nggak ada. Tapi ada ya bisa dibilang someone special. Someone langsung spesial tuh. Padahal belum ada hubungan tuh. Gak spesial berarti. Kayak gitu. Oke. Aduh, aku takut salah ngomong. Aduh, panas ya. Aduh, gerah aja. Gerah juga ya. Aduh. Pas banget emang ini materi yang paling hot. Paling hot gitu. Oke, kamu nih kayak gini emang mau ngomongin apa sih? Ya, langsung nanya aku tuh udah punya atau belum? Ya karena kan tadi sempat di-spill ya tentang sebenarnya apa sih hubungan antara kuliah, proker dan cinta. Jadi sebenarnya ini tuh saling berhubungan, bisa jadi hubungan yang positif, bisa jadi hubungan yang negatif. Jadi karena misalkan nih kita kuliah terus kita prokeran juga. Nah, otomatis kan kayak capek dan juga lelah dan juga ya pokoknya burnout segala macam. Si cinta ini sebenarnya bisa jadi istilahnya apa ya? Penyemangat. Penyemangat. Bisa jadi suatu support system buat kita gitu. Tapi cinta ini ya dalam artian kalau menurut aku gak harus selalu pacar. Gak harus selalu pacar ya? Betul banget, gak harus selalu pacar, gak harus selalu doi. Temen pun sebenarnya bisa, karena kan cinta ya orang tua bisa. Cinta temen, sahabat juga bisa. Cinta sahabat boleh? Boleh. Cinta sahabat tuh boleh banget. Jadi gak harus tentang pacaran kayak gitu. Iya, jadi hubungannya tuh ada di sana gitu guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan ketiga hal ini kalian bisa bisa hubungkan, kita rangkum gitu. Dan kalian bisa memanage dengan baik, maka outputnya pun bakal bagus gitu. Jadi kalian kuliah bakal bagus, terus proker juga kalian bakal maksimal. Dan kalau kalian lagi capek, kalian ada si cinta ini yang tentunya siap buat nge-support kalian. Anjay. Jadi kalau kata orang tuh kayak hidupnya balance gitu ya. Iya, kuliah betul iya, banget. Organisasi atau proker iya, dan percintaan juga ada. Iya, dan itu kayaknya yang lagi aku rasain sekarang. Aku belum nanya ke kamu loh. Kita jangan langsung. Kita pelan-pelan dulu. Oke, kita langsung lanjut. Oke, jadi yang tadi udah di Imail mention ya, sebenarnya percintaan ini tuh bikin kita jadi up atau malah jadi down, karena tuh ada dua kemungkinan ya. Kayak kalau misalnya ada percintaan tuh bikin kita makin semangat, karena kan kita lagi capek, semuanya capek. Kalau ada cinta datang ke kita tuh bikin kita jadi semangat untuk menjalani hari, atau malah bikin stres karena dari si cintanya itu malah bikin kita pusing gitu loh, kayak banyak tuntutan kayak gitu. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Iya, betul banget. Nah, emang agak complicated ya, dan juga nggak complicated sih, maksudnya kayak agak hoki-hokian juga. Hoki-hokian kita dapatnya tuh yang bagus atau yang enggak kayak gitu. Yang kalau kata orang, apakah hubungan kita toksik? Toxic toxic kan, relationship ya. Kalau toksik itu kan malah jadi negatif, keganggu semuanya, malah kuliah dan proker tuh malah jadi keganggu kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau mencari hubungan. Betul banget. Apalagi nih banyak banget nih aku nemuin kasus teman-teman aku kayak dia itu sibuk kuliah, sibuk prokeran juga. Tapi si yang pasangannya itu bukan apa ya, jadi gak paham gitu, gak paham tentang kesibukan dia gitu betul ya. Betul banget. Nah, sebenarnya yang bahaya tuh di sana gitu. Jadi kita juga bingung gitu kan, kita pengen ngejelasin pun si cowok ini tuh nggak bisa, bukan cowok, si cewek atau cowok ini tuh nggak bisa mahamin kita, jadi kita malah hambur adul semuanya kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya apa ya, kayak hubungan ini tuh bisa jadi positif dan negatif. Tergantung gimana kalian mengaturnya dan juga mencarinya. Iya, mencarinya si hubungan itu. Dan bahkan kalau misalnya kalian udah di titik di mana kalian menemukan pasangan yang toksik, menurut aku udah stop aja sih, karena itu bakal berpengaruh negatif di kehidupan kalian kayak gitu. Bagi kalian kalau anak prokeran, terus kalian kuliah juga, apalagi anak akuntansi, asis terus kan tiap malam. Aduh. Terus misalkan pasangan kalian tuh gak ngerti sama kesibukan kalian, ntar kayak dimarahin mulu, ngapain rapat terus, aku kapan diajak jalannya. Tidak suportif boyfriend atau girlfriend gitu ya. Makanya cari pacar tuh yang tepat. Kayak kamu tepat nggak? Nanti aja deh. Gak apa-apa sih, aku spill aja. Spill aja ya. Ya kalau aku sendiri, alhamdulillah aku ya mendapat ya bisa dibilang tepat lah.
karena emang dia juga ngerti sama aku. Berarti kamu dalam percintaan ini tuh ke arah yang positif ya. Jadi kayak kuliah juga iya, proker iya, dan cinta juga dapat, dan malah nge-support kamu. Betul Wah, banget. kayak gini teman-teman, buat kalian yang nyari pacar pas lagi hektik-hektik, carilah pasangan yang positif, yang nggak toksik gitu. Jadi mengarah kalian tuh buat tetap semangat menjalani hari-hari. Betul Kayak gitu. banget. Nah jadi nih, kalau terkait cinta ya kayak gitulah teman-teman. Sebenarnya gini, cinta itu bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Bukan yang wajib kita yang cari. wajib sih. Jadi emang ketiga hal itu sangat berhubungan ya guys. Berhubungan dan juga gimana ya? Apabila salah satunya istilahnya salah satunya jelek atau kalian nggak bisa memanage-nya dengan baik, maka kan berefek ke hal semuanya. lainnya. Iya betul banget. Jadi- Kalau yang aku rasain kayak gitu ya. Iya benar banget. Jadi kita harus fokus kita jadi kayak terbagi ke tiga gitu kan. Tapi fokus kita kebagi ke tiga pun kita tetap semangat untuk menjalaninya gitu kan. Kayak kuliah kita lagi pusing, ada si cinta ini bisa ngebantu kita dalam perkuliahan. Terus di proker ini pun kalau kita lagi pusing, kita bisa ngerjain bareng-bareng sama si orang ini. Jadi kayak Iya. tiga-tiga itu bisa berhubungan. Iya. Kayak waktu kita lagi ngerjain skrip ini, kamu ditemenin sama cewek kamu kan, kamu jadi semangat ya. Ya, Meskipun kita pusing ya ngerjain ini apa lagi aja isinya aja. Ya walaupun ujung-ujungnya gak beres ya guys Iya, gitu ya. beres ya. Aduh, tapi ya adalah gitu kan. Iya. Meskipun aku jadi nyamuk di situ. Aku agak stres juga ya. Iya, Udah kan? bikin skrip, gak punya lagi. Aduh, Aduh kamu yaudah sedih, gitu sedih deh. banget ya kamu Sedih tuh ya. banget ya. Ya makanya buat teman-teman semua ya, Ya gitu deh. Ya gitu deh ya. Oke, jadi mereka bertiga ini saling berhubungan ya, antara kuliah, proker, dan cinta. Betul banget. Jadi buat kalian semua pastiin kalian bisa memanage ketiga hal ini dengan baik. Karena kalau misalkan karena tiga hal ini tuh lagi deket sama kita, dan juga kalau misalkan kalian gak bisa memanage dengan baik, dengan benar, dengan pas gitu, ya pada akhirnya yang capek tuh diri kalian sendiri gitu. Yang rugi itu diri kalian sendiri. Jadi Iya. kalau kita memaksimalkan ketiganya akan mendapatkan output yang terbaik juga. Iya Seperti betul itu. banget. Jadi pastiin buat semuanya tingkatkan lagi ya manajemen waktunya buat teman-teman semua. Apalagi kalau emang kalian pengen masuk ke semuanya gitu. Sebenarnya kan ada aja yang kayak misalkan aku pengen fokus kuliah aja. Ya, Ya ada gak masalah. kayak aku waktu awal banget tuh, aku pengen fokus ke kuliah aja. Tiba-tiba Kamu katanya Nimbrung. kamu dulu yang itu yang kata introvert itu. ya. Dulu aku introvert loh. Percaya gak kalau JJ katanya dulu introvert? Dulu tuh aku Enggak percaya, aku juga percaya sama sekali guys. Dulu tuh aku introvert, tapi semenjak aku terjun ke dunia prokeran dan lain sebagainya, karena kan mereka kan berdampak positif ke aku kan, jadinya aku jadi ekstrovert nih. Jadi pada orang pada nggak percaya dulu aku introvert. Oh iya sekarang Dulu kamu ekstrovert ya? Ya, dan sekarang aku ekstrovert parah bro. Oke, aduh kayak ini cemilan aku udah habis. Udah habis. Udah habis. Aku masih ada. Soalnya keseruan banget kita nge-podcast hari ini, Iya, karena jadi- sambil ngemil. Betul banget. Jadi ya begitulah antara kuliah, proker dan juga cinta dari ya kita cerita Cemil. Jadi buat kalian yang masih bingung nih, kayak aku pengen kuliah tapi aku juga pengen sibuk prokeran, aku pengen prokeran atau aku pengen menjalani dalam hubungan, langsung tonton ini. Kira-kira baik atau buruk nih ketiga hal itu. Dan ya pokoknya kalau dari aku sendiri kalian tuh bisa tiga hal itu tuh bisa kalian seimbangin, bisa kalian maksimalin dan juga bisa ya istilahnya bikin kalian tuh apa ya namanya? Jadi berkembang Gitu, semangat terus. Dan dari aku juga sama sih, kayak tiga-tiga itu bisa berjalan sekaligus. Malah menurut aku bagus kayak gitu. Betul banget. Oke, mungkin Jadi sebenarnya gini kita closingnya belum bikin skrip. Iya, kita Jadi belum bikin. apa kita minta teman-teman semua nentuin kali ya? kita buat closingin kayak gimana? Closing kita kayak gimana? Oke, mungkin segitu dulu ya cerita Jamil pada hari ini. Mungkin buat teman-teman sekarang yang masih bingung kayak gitu, tonton lagi terus dan tunggu episode selanjutnya. Oke, karena di next kita bakal ngundang Deddy Corbuzier ya. Iya, kita bakal Dedi sama Jerome ya. Kita gabungin. Amin, Mereka udah amin ya. Doainlah podcast ini berlanjut terus dan bisa menjadi nomor 1 di platform-platform podcast. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di next episode of Cerita Jamil. Dadah.